Update terbaru kasus Fahimawarti diliput kliktimes.com Jember. Pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Al Jalil 2 Fahimawarti mengaku kesehatannya terganggu seiring kasus dengan munculnya dugaan skandal perselingkuhan dan pencabulan yang tengah menerkanya. Fahim karena merasa sakit lantas mengajukan permohonan kepada polisi agar menunda pemeriksaan yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada jam 10 hari ini Sabtu 7 Januari 2023. Kondisi kesehatan beliau drop sakit. Kami meminta agar dilakukan penundaan waktu pemeriksaan, kata pengacara Fahim, Andi Cahyono Putra. Menurut Andi, kliennya bersedia untuk menghadapi pertanyaan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember pada hari Selasa pekan depan. Polisi menyelidiki perkara Fahim usai istri yang bersangkutan, HA, membuat laporan. Fahim diduga berselingkuh dengan ustadzah, bahkan mencabuli sejumlah santriwati. Beberapa bukti petunjuk yang diajukan HA diawali dari insiden gedor pintu ke kamar khusus Fahim dan juga kamar ustadzah. Pemicunya adalah santriwati yang diduga memiliki hubungan spesial dengan Fahim merasa cemburu terhadap ustadzah. Wow, ternyata yang gedor santriwati yang juga punya hubungan spesial dengan Fahim. Pantas dia tahu lokasi dan cara gedor, termasuk memprediksi apa yang dilakukan Fahim di tempat itu dan di malam itu. Rupanya santriwati itu pernah mengalami hal serupa. Berarti kemungkinan korbannya tidak hanya satu nih. Kita lanjut baca beritanya ya. Selain itu, HA juga menyodorkan data rekaman suara dari handphone Fahim. Rekaman berisi suara percakapan hingga desain khas hubungan intim yang dikenali HA sebagai suara suaminya. Wah, kalau ini terpaksa saya tertawa ini. HA meyakinkan polisi bahwa Fahim sengaja menutupi perbuatannya dengan cara tertentu, yakni seperti memasang kunci elektronik yang hanya bisa diakses pakai sidik jari pada pintu kamar khususnya di lantai 2. Ternyata pakai pintu yang canggih toh. Wah, tidak main-main ini orang. Pintunya saja pakai password, pasti mahal dong harganya. Jadinya orang yang donasi ke pesantrennya mungkin termasuk buat beli pintu ini juga. Mungkin pintu seperti ini harganya kisaran 15 juta ya, atau malah lebih. Entahlah, urusan harga pintu yang tahu ya penjualnya. Kita bahas soal Fahim saja. Disinyalir oleh HA tentang jumlah korban di pihak santriwati lebih dari 1 orang, mengingat dari data rekaman suara HP suaminya tertera semenjak tanggal 25 November 2022 silam. 2 November 2022, sekarang Januari 2023. 1 bulan ada 30 hari. Dari September sampai Januari berarti ada 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti ada 60 hari. Lah, kalau tiap malam ada 1 perempuan yang disuruh masuk ke ruangan itu, berarti ada 60 ya. Kok banyak banget ya? Kok serem banget ya? Kita lanjut baca beritanya. Namun Fahim menyangkal tudingan istrinya. HA disebut olehnya punya motif tertentu lewat pelaporan ke polisi. Dugaannya mengarah HA sakit hati sudah ditalak, meski belum sampai ke tahap gugatan cerai di pengadilan agama. Fahim sesumbar disertai ucapan sumpah bahwa apabila sampai terbukti ia bersalah, ia bakal jalan jongkok dari Jember hingga ibu kota Jakarta. Ini yang menarik, semoga saja si Fahim menepati janjinya itu, sehingga nanti kalau dia jalan jongkok sampai Jakarta tidak ada istilah kriminalisasi ulama, tapi menjalankan niat ulama. Hehehe. Kepala Unit PPA Ibtu Diah Vitasari menyebut langkah yang ditempuh penyelidik diantaranya menerima laporan HA sebagai korban, menggelar olah TKP, dan ke RSD Dr. Subandi mengajukan visum terhadap 15 santriwati. 15? Benar ini? Kirain cuma 2 atau 3, ternyata 15 saudara. Wah. Tindakan kami diawali dengan olah TKP di lokasi Ponpes Al Jalil 2 sejak kemarin, kemudian memberangkatkan 15 santriwati untuk visum di rumah sakit.
Kami menunggu hasil pemeriksaan medis dari dokter. Jadi mohon waktu. Tutur Vitasari, hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Ternyata setelah didalami, kejadian ini sangat mengerikan. Sangat tidak masuk logika dan nalar pikiran. Fahimawarti yang selama ini tampil sok suci, sok islami, sok pintar, dengan mudah dan enteng memfitnah dan menghina tokoh-tokoh NU, ternyata mempunyai kelakuan yang sangat mengerikan. Ayam saja kalau berlari kejar-kejaran sehari cuma berapa kali tuh? Kambing mungkin sebulan sekali. Lah ini, silahkan nilai sendiri, nanti malah dibilang ghibah. Tapi kalau soal ghibah, Fahim kan ahlinya. Makanya tak salah dong kalau kita sekali-kali gantian menghibahnya. Tuhan pasti akan maklum dan paham dengan kita. Tuhan pasti akan mengerti perasaan kita sebagai orang NU. Bagaimana sakit dan marahnya kita ketika tokoh-tokoh kita dihina, difitnah oleh sosok lelaki bernama Fahim ini. Cukup sekian dari saya. Silahkan tuliskan unek-unek Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.